Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswaku kelas 10 Matematika Peminatan SMA Negeri 12 Semarang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Subbabnya itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah fungsi logaritma. B. Grafik fungsi logaritma. C. Persamaan logaritma. Dan yang terakhir adalah pertidaksamaan logaritma. Kita bahas yang pertama adalah fungsi logaritma. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk dapat memahami konsep fungsi logaritma dan menggunakan sifat-sifat logaritma tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi logaritma. Nah, di sini aplikasi dari fungsi logaritma sendiri ada beberapa. Yang pertama, untuk mencari lama suatu deposito dibungakan. Kedua, menentukan intensitas bunyi. Di situ ada menggunakan logaritma. Kemudian lama waktu bakteri membelah diri dan yang lain sebagainya. Nah, di sini logaritma sendiri merupakan inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen. Jadi kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, ini bentuk eksponennya. Apabila dibentuk dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. 2 log 8 sama dengan 3. Ya. Ingat-ingat penulisannya ini di atas itu sebagai pangkat dari logaritma. Ini 8 itu adalah bilangan pokoknya. Nah, sehingga jika A pangkat B sama dengan X, itu bisa ditulis menjadi A log X sama dengan B. Ya, untuk bentuk umum dari fungsi logaritma itu seperti ini. F memetakan X ke A log X. Atau dibaca Y sama dengan A log X. Dengan A itu adalah semua bilangan yang lebih dari 0 kecuali tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini keterangannya daerah asal atau domain itu adalah semua himpunan bilangan X di mana X-nya lebih dari 0. X elemen bilangan real. Ingat di sini catatannya X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian A itu adalah bilangan pokok logaritma, ya. Pangkat dari logaritma sendiri. Kemudian daerah hasil atau ranknya itu adalah himpunan semua Y di mana Y-nya itu dari mulai negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Kemudian Y itu anggota bilangan real juga. Nah, sifat logaritma sendiri ada 9. Yang pertama itu 10 log A disingkat menjadi log A. Jadi kalau basis pangkat logaritmanya itu 10 berarti tidak usah ditulis ya. Selanjutnya A log A itu sama dengan 1. Kemudian N log AB artinya N log A kali B itu sama aja dengan dipecah menjadi N log A ditambah kalau kali menjadi ditambah N log B. Sifat yang keempat, N log A per B itu sama dengan N log A dikurangi N log B. Yang kelima, A log B itu sama dengan 1 per dibalik B log A. Yang keenam, N pangkat Q log A pangkat P itu sama aja dengan pangkatnya turun dulu. Yang bilangan pokoknya turun dulu pangkatnya P per Q kali N log A. Sifat yang ketujuh, kalau ada N log A itu sama aja dengan P log A dibagi dengan P log N. P itu sebuah bilangan terserah berapapun, yang penting harus sama antara atas dengan yang bawah. Selanjutnya yang ke-8, kalau ada A log B kalikan B log C itu seperti domino.
Jadi B-nya di sini karena sama itu dihilangkan, jadinya adalah A log C. Dan yang ke-9 adalah jika ada N pangkat N log A, itu N-nya hilang menjadi sama dengan A. Perhatikan contoh berikut, ada 4 buah soal yang akan kita bahas. Kita bahas soal yang pertama. Tentukan nilai logaritma berikut. 1A, 2 log 16. Nah, ini Bu Nisa tuliskan sifatnya di sini sebagai pengingat ya. Di sini kalau 2 log 16 itu 16-nya disederhanakan menjadi, ini 2-nya 2 pangkat 1 kan ya, log 2 pangkat 4. Nah, kemudian ini menggunakan sifat yang nomor 6. Ya, sifat nomor 6. Jadi pangkatnya turun. 4 dibagi 1, sisanya tinggal 2 log 2. 2 log 2, lihat sifat 2. 2 log 2, A log A itu sama dengan 1. 4 per 1 itu 4, 4 kalikan 1 hasilnya adalah 4. Ya, untuk yang B, 5 log akar 5 ditambah 5 log 1/5 ditambah 2 kali 5 log 5. Nah, akar 5-nya diubah menjadi 5 pangkat setengah. Kemudian 1/5-nya menjadi 5 pangkat negatif 1. Ditambah 2 kali 5 log 5. Selanjutnya pangkatnya diturunkan menggunakan sifat yang ke berapa ini? Oke, sifat yang ke-6 ya. Jadinya setengah, ini pangkat 1 nggak usah ditulis, setengah per 1 ini ya, kalikan 5 log 5, ditambah, ini pangkatnya turun negatif 1, kalikan 5 log 5, ditambah 2 kali 5 log 5, 5 log 5 itu 1, berarti kita sederhanakan menjadi 2 kali 1, plus kalikan min itu hasilnya min, 1 kalikan 1, ditambah 2 kalikan 1. Hasilnya 2 dikurangi 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya untuk yang C. Oke, yang C 7 log 27 kalikan 9 log 49. 7 log 27 itu 3 pangkat 3 kalikan. Nah, 9-nya supaya bisa menggunakan sifat yang mana, kalian otak-atik sendiri. Karena di sini ada angka 3, Bu Nisa pakainya 9 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 2. Log 7 pangkat 2. Selanjutnya, kita turunkan pangkatnya jadi yang depan. Karena ini perkalian, jadi turunkan dulu pangkatnya. Itu baru sisanya ya. 3 per 1, 3, kemudian kalikan 2 per 2, kalikan, tinggal sisanya 7 log 3 kalikan 3 log 7. 3-nya hilang, menggunakan sifat yang nomor 8. Sehingga ketemu 3 kalikan 1 kalikan 1 kalikan 1. Hasilnya adalah 3. Ini sifat domino. Selanjutnya untuk contoh yang nomor 2. Diketahui 2 log 3 itu sama dengan A dan 5 log 2 sama dengan B. Nyatakan 12 log 75 dalam A dan B. Di sini dari yang diketahui, kalian lihat di sini angka yang sama 2, 3, 5, 2. Yang sama angka berapa? 2. Jadi kita gunakan sifat yang nomor 7, itu P-nya diganti menjadi 2 karena yang diketahui itu sama-sama menggunakan unsur 2. Jadi menjadi log 2 log 75 dibagi 2 log 12. 75-nya kita jabarkan pakai pohon faktor. Dibagi 3 hasilnya 25, dibagi 5 hasilnya
5. Jadi 75 itu menjadi 3 kalikan 5 kalikan 5. Selanjutnya 12 itu bisa dibagi 2, hasilnya 6. Dibagi 2, hasilnya 3. Jadi 12 itu 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis 2 log 3 kali 5-nya di 2, 5 pangkat 2. Dibagi 2 log 2 kuadrat kali 3. Sehingga kita gunakan sifat yang nomor 3, kita pecah. Jadinya 2 log 3 kali jadi ditambah 2 log 5 pangkat 2. Sehingga dibagi yang bawahnya 2 log 2 kuadrat ditambah 2 log 3. Selanjutnya kita gunakan sifat yang ke-6. Pangkatnya kita turunkan. Ini tetap. Yang di sini 2 kalikan 2 log 5. Dibagi yang bawah 2 kalikan 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, sehingga kita ganti 2 log 3 dengan A. 5 log 2 dengan B. Nah, 2 log 3 A ditambah 2 kali 2 log 5. Ini 5 log 2. Kita gunakan sifat yang nomor 5. Kalau A log B itu sama aja dengan 1 per B log A. Jadi kalau dibalik 2 log 5 itu sama aja dengan 1 per B. Ya. Kemudian dibagi 2 kali 2 log 2 itu 1 ditambah 2 log 3 itu A. Kemudian kita percantik dengan cara mengalihkan dengan B per B. Hasilnya A kalikan B, hasilnya AB. 2 kali 1 per B kali B, hasilnya adalah 2 ditambah 2. Selanjutnya per 2 kali 1, 2, kalikan B, 2B, kemudian A kalikan B, AB. Ini hasil akhirnya. Selanjutnya, soal nomor 3, diketahui fx sama dengan 3 log x plus 4. Tentukan F5 dan F negatif 1. Ini adalah soal yang mudah. F5 artinya dari fx ini x-nya diganti angka 5. Jadi F5 sama dengan 3 log 5 ditambah 4. Tinggal kita hitung, jadi 3 log 9. 5 tambah 4, 9. Ketemunya 3 log 3 kuadrat. Pangkatnya turun menjadi 2 kali 3 log 3. Hasilnya 2 kali 1. Ketemulah 2. Itu yang A. Selanjutnya untuk yang B, F negatif 1. Berarti negatif 1-nya masukkan ke sini. Jadi 3 log negatif 1 ditambah 4. Hasilnya 3 log 3. Ketemu hasilnya 1. Untuk contoh yang terakhir, tentukan penyelesaian persamaan eksponen yang A 2 pangkat X sama dengan 7. Berarti cara yang pertama kita kasih logaritmanya di ruas kanan sama ruas kiri. Jadinya log 2 pangkat X sama dengan log 7. Kemudian X-nya kita turunkan menggunakan sifat yang nomor 6. Ya. Jadi X kali log 2 sama dengan log 7. Sehingga ketemu X-nya sama dengan log 7 dibagi log 2. Atau bisa disederhanakan berarti menggunakan yang 7, sifat 7 tapi ini dibalik dari sini ke sini. Jadinya 2 log 7. Itu nilai X-nya. Selain itu, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan inverse dari eksponen. Jadi kalau 2 pangkat X sama dengan 7, itu bisa ditulis 2 log 7 sama dengan X. Atau X-nya sama dengan 2 log 7. Baiklah, selanjutnya untuk soal yang B, 3 pangkat X plus 2 sama dengan 5 pangkat X min 1. Caranya seperti yang A yang pertama, yaitu kedua ruas dikasih logaritma. Selanjutnya, pangkatnya diturunkan, jadinya X plus 2 kalikan log 3 sama dengan
X min 1 kali log 5. Selanjutnya kita jabarkan. X kali log 3 jadi X log 3, 2 kali log 3 jadi 2 log 3. Sama dengan X log 5 dikurangi 1 kalikan log 5 jadinya min log 5. Ya. Selanjutnya kita kumpulkan X lognya sebelah kiri. Jadinya X log 3 dikurangi X log 5 sama dengan min log 5 dikurangi 2 log 3. Selanjutnya kita gabungkan X-nya jadi log 3 karena kurangi jadi per 5. Kita gunakan yang sifat nomor 4 tapi dibalik. Selanjutnya yang ruas kanan menjadi negatifnya keluar log 5 per 3. Oh, negatifnya jadi 1, jadinya log 5 kali 3 pangkat 2, 2-nya naik. Adalah 9, 5 kali 9 itu 45. Yang kiri X log 3 per 5. Selanjutnya 45 min-nya itu naik pangkatnya ke atas. Jadi log 45 pangkat min 1. Sehingga X-nya ketemu sama dengan log 45 pangkat min 1 artinya 1 per 45 kali pindah jadi bagi log 3 per 5. Kita gunakan lagi sifat yang nomor 7 dibaliknya. Ya, jadi ketemu 3 per 5 log 1 per 45. Baiklah, demikian penjelasan untuk materi sifat logaritma dan konsep dari logaritma. See you next time dalam persamaan logaritma. Jangan lupa sifat logaritma harus kalian pelajari dengan baik-baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.